Selamat pagi, salam olahraga. Saya Anatia Resdina, mahasiswa PPG Daljab Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran mengenai materi kebugaran jasmani. Silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Minta Pak, siapa dulu yang memimpin doa? Febrius boleh? Doanya boleh? Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kabarnya kalian hari ini? Pagi-pagi ini, pagi tadi pagi hujan nggak tempat kalian? Hujan, Bu. Hujan tadi pagi ya. Iya. Semuanya udah mandi? Udah, Bu. Udah, kayaknya sih memang udah ganti nih. Udah bantu orang tuanya belum? Udah, Bu. Bantu ngapa aja? Nyapu, ngepel, kemas cuci rumah. piring. Jadi bangun jam berapa kalian? Jam 5, Bu, Jam tadi. 6. Persiapan awal-awal ya, karena Ibu ajak meet pagi-pagi ya. Iya, Bu. Terima kasih buat yang udah gabung. Baiklah. Sebelum kita lebih jauh membahas materi yang Ibu sampaikan hari ini, itu yang kalau kameranya setengah-setengah nampak karena dulu udah mandi pun nggak kelihatan sama Ibu. Share dulu. Di layar kalian tampilannya seperti apa? Halo? Kedengeran nggak suara Ibu? Halo? Sinyalnya lelet, Bu. Tapi di layar kalian sudah tampak belum apa yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Nah, Bu. Ya, ini kita akan mempelajari di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi atletik pada nomor jalan cepat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani.
Oke. Pak, di layar kalian? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ini ada sedikit Ibu kasih pertanyaan untuk tes di awal sebelum kita masuk ke dalam materi lanjut. Ini ada pertanyaan. Ada nampak tulisan pertanyaan? Ada, Bu. Ya, tanya nih yang pertama. Coba Kesia baca. Apa arti bugar? Apakah kalian pernah melakukan gerakan berikut? Pertanyaan yang pertama itu apa arti bugar? Coba kalian jawab dulu. Menurut pengetahuan kalian, apa itu arti bugar? Apa arti bugar? Keisha? Menurut Keisha, bugar itu apa? Bu, sinyal jelek. Yang masih on, terima suara Ibu dengan baik. Silakan jawab dulu. Febrius mana Febrius? Yang lain, Regisa. Regisa? Bugar, pernah dengar kata bugar nggak? Pernah. Apa artinya? Bugar itu kayak segar kayak gitu. Oke. Kalau gerakan, apakah kalian pernah melakukan gerakan berikut? Gerakan yang pertama apa? Push up. Push up. Push up. Pernah melakukannya? Pernah. Kemudian gerakan yang kedua? Sit up, Bu. Sit up. Pernah melakukannya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, sebelum Ibu lebih lanjut menjelaskan tentang apa itu atau lebih lanjut kita bahas tentang kebugaran jasmani, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Nah, apa sebenarnya kalian melakukan ini? Ini akan Ibu sajikan dalam sebuah video. Videonya, tautan link untuk kalian lihat di YouTube, itu udah Ibu bagikan di WA grupnya kemarin. Ada yang udah ngecek? Ada yang udah lihat atau nonton videonya? Bu, belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, sekarang gini. Setelah kalian sesi 1 ini Ibu tutup, kalian silakan masuk ke Google Classroom. Di sana sudah Ibu tautkan dari mulai absensi. Kalian isi absensi di sana dengan mengklik ya. Kemudian kalian lihat masuk di materi. Materi itu udah Ibu tautkan 2 materi tentang aktivitas kebugaran jasmani ini. Mulai dari pengertian kebugaran jasmani, kemudian komponen-komponen, kemudian manfaat dari aktivitas kebugaran jasmani ini, sampai
sampai ke bentuk latihan atau bentuk aktivitas fisik kekuatan. Nah, di sana akan dibahas latihan seperti yang sudah kalian bahas tadi kan? Seperti yang sudah kalian bahas bahwa gerakan pertama adalah push up. Kalau push up, latihan kekuatan untuk otot apa? Otot tangan. Otot tangan, Bu. Kalau sit up, Otot Otot perut. perut. nah selain dari gambar yang Ibu sajikan ini, ada enggak yang bisa menyebutkan latihan kekuatan yang lain dan sebutkan otot apa yang dilatih gitu? Misalnya gerakan lain selain push up dan sit up ini. Kalau tidak ada, mungkin kalian masih belum paham. Sesi 1 ini Ibu tutup. Silakan kalian masuk ke Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu seperti yang udah Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah memberikan mulai dari absensi atau presensi. Kalian klik dulu yang bagian absensi, Ibu kasih nomor 1 kalau nggak salah itu. Kalian klik, nanti kalian jawab di situ bahwa kalian hadir. Kemudian kalian membaca materi atau menonton video dari materi tersebut. Setelah itu di atas sekali itu ada Ibu tampilkan untuk forum diskusi. Kita akan berdiskusi di sana selama 20 menit. Yang lain siap? Siap. Selama 20 menit. Setelah itu kalian akan Ibu minta mempraktikkan. Jadi kalian posisikan nanti handphone kalian supaya bisa mengambil atau begini, misalnya kalian simpan di agak atas atau di samping kalian. Misalnya kalian melakukan salah satu dari materi yang sudah kalian pelajari, aktivitas kekuatan otot atau ketahanan otot itu. Oke? Paham? Paham nggak? Nanti baru kita lanjut di tugas pengetahuan. Tugas kalian itu ada di poin 4 dan di poin 5. Kalau ada nanti hal-hal yang tidak dimengerti, silakan kalian japri di grup, kemudian kita masuk di classroom lagi. Oke? Oke, Bu. Untuk sesi 1 ini Ibu akhiri. Sampai bertemu lagi kita di 20 menit ke depan ya. Karena 20 menit ini Ibu minta kalian aktif di Google Classroom-nya ya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi.
Oke, selamat siang anak-anak. Setelah kita di Google Classroom tadi, ada beberapa hal yang sudah kalian diskusikan di sana. Kemudian Ibu minta sekarang kalian yang telah kalian tuliskan tadi di Classroom, kalian bacakan lagi kesimpulannya. Dimulai dari tadi siapa yang memberikan jawaban tentang manfaat pengertiannya? Saya, Bu. Febrius ya? Amara, Bu. Oh, Amara, ya, Amara. Maaf, bersalah. Oke, Amara, jadi gimana tadi setelah kamu nonton video tadi, kamu dapat menyimpulkan bagaimana apa arti dari kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani merupakan bagian penting bagi kesehatan tubuh agar tetap mampu melakukan aktivitas dalam menjalani kehidupan. Oke, yang lain setuju atau ada yang mau nambahkan? Ada yang mau nambahkan? Ada, baik. Oke, kalau tidak kita lanjut ke yang kedua yang Ibu sampaikan tadi. Setelah kalian mengetahui arti dari kebugaran jasmani, kalian dapat menyebutkan manfaatnya. Tadi di Classroom siapa yang sudah menyebutkan manfaatnya? Silakan Febrius. Manfaat latihan kebugaran jasmani antara lain dapat meningkatkan kemampuan jantung dan paru, menurunkan tekanan darah. 2. Menurunkan tekanan darah. 3. Ya. Mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. Ya. 4. Perbaiki bentuk tubuh. 5. Mengurangi risiko koroner. 6. Meningkatkan daya tahan tubuh. 7. Meningkatkan fleksibilitas. 8. Menghindari kegemukan. 9. Mengurangi stres. Dan terakhir meningkatkan rasa kebahagiaan. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui manfaatnya, kita akan kalian juga mempelajari komponen-komponen dalam kebugaran jasmani. Komponen-komponennya apa saja? Dari siapa yang sudah menambahkan? Saya, Bu. Ya, Regita. Kekuatan, string, daya tahan, endurance, daya otot, muscle power, kecepatan, speed, kelenturan, flexibility, kelincahan, agility, koordinasi, keseimbangan, kecepatan, reaksi. Reaksi itu jadi satu ya. Jadi ada berapa tuh, Regita? 10, Bu. Ada 10. Oke, kemudian setelah kalian mengetahui komponen-komponennya tadi yang ada 10, kemudian Febri, tadi manfaatnya yang kamu bacakan ada berapa? 10, Bu. 10 juga. Nah, pada materi pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu aktivitas kebugaran jasmani, yaitu kekuatan otot. Sastia udah live kayaknya ya, atau mungkin jaringan ya mungkin ya. Nah, Iya, Bu, kali. setelah ini kalian silakan perhatikan yang Ibu akan sampaikan kepada kalian. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa yang kalian bacakan tadi. Ya, semuanya sudah benar. Nah, ini Ibu akan memberikan kesimpulan.
Oke, tadi setelah kita ada tes awal dengan menyebutkan apa itu arti bugar, kemudian kalian juga menyebutkan apa aktivitas yang Ibu tampilkan gambarnya. Di situ ada 2, kalian sudah menjawab dengan benar semua. Terima kasih. Kemudian Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pertemuan kita hari ini. Meskipun sebenarnya aktivitas kita belum berakhir ya, anak-anak, karena setelah ini kita masih akan masuk lagi ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu kasih poin 3 dan 4, yaitu tugas keterampilan dan tugas dari pengetahuan kalian. Di pengetahuan di situ Ibu berikan kalian soal berupa pilihan ganda sebanyak 5 soal. Kemudian di keterampilan itu Ibu minta kalian melakukan aktivitas kekuatan otot, mulai dari otot perut, otot lengan, kemudian otot punggung, dan otot tungkai atau kaki. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pengertian kebugaran jasmani, yaitu seperti yang dibacakan oleh Amara tadi, kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Ibu sampaikan bahwa pemahamannya seperti ini. Kalian kan dari bangun tidur, yang tadi ada yang menyampaikan bantu orang tuanya, ini Bu, bantu orang tua nyapu, beres rumah, kemudian ya itu kan dari kerja yang dilakukan sehari-hari. Namun ketika kalian satu harian itu ada aktivitas fisik, kemudian kalian diminta melakukan aktivitas fisik yang seperti misalnya olahraga, itu kalian ya mungkin capek, tapi capeknya tidak sampai pingsan. Nah, itu berarti tubuh kalian bugar. Ya? Iya. Ada yang mau nambahkan? Oke ya, di pengertiannya kita lanjut. Manfaat seperti yang disampaikan oleh, siapa tadi menyampaikan manfaat? Febrius ya? Oke, Febrius tadi menyampaikan 1, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Kedua, mencegah penyakit jantung. Ketiga, mencegah penyakit diabetes. Meningkatkan kualitas hormon. Kemudian, menurunkan tekanan darah tinggi. Berikutnya, melancarkan aliran darah ke otak dan menambah kepintaran. Kenapa di situ Ibu garis miring menambah kepintaran? Karena ketika aliran darah ke otak kalian lancar, kalian akan lebih mudah, untuk memikir karena suplai oksigen ke otak itu lancar. Kemudian manfaat berikutnya adalah memberi banyak energi, mengurangi lemak jahat dan meningkatkan lemak baik atau yang dikenal LL dan LD itu, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Jadi seperti kalian mulai agak stres, kalian coba bawa berolahraga, itu karena akan menurunkan depresi ringan. Kemudian menurunkan resiko kanker, melindungi dari osteoporosis karena begitu kalian olahraga dan terkena sinar matahari, vitamin D-nya itu baik untuk tulang. Kemudian meningkatkan citra dan rasa percaya diri. Kemudian meningkatkan mood. Nah, biasa kalian kan suka katanya apa? Nah, coba kalian bawa beraktivitas itu bisa memudahkan kembalikan mood kalian yang tadinya belajar rasa nggak pengen, kemudian apa-apa juga rasanya bosan. Nah, yang berikutnya membuat awet muda. Aktivitas fisik itu sering kalian lakukan, tubuh kalian kan akan semakin bugar. Nah, itu membuat kalian lebih awet muda. Membuat anak-anak selalu aktif ya. Kalau
kalian derajat jasmaninya bagus, kalian akan mampu melakukan aktivitas yang sesuai dengan taraf umur kalian. Nah, Ibu lanjut lagi unsur-unsurnya tadi. Tadi udah disebutkan oleh Gita ya. Benar? Ya, Gita menyebutkan ada kekuatan. Nah, ini Ibu tampilkan dengan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kekuatan itu lebih dikenal dengan strength. Kemudian kalian tahu daya, itu power. Speed, kecepatan. Kemudian kelenturan, flexibility. Agility atau kelincahan. Endurance, daya tahan. Stamina atau daya tahan kecepatan. Nah, beda ya daya tahan endurance dengan daya tahan stamina. Kemudian itu tadi poin-poin yang ada di unsur-unsur. Nah, kemudian yang Ibu akan bahas berikutnya adalah aktivitas yang Ibu sampaikan kekuatan. Aktivitas kekuatan di sini Ibu akan menjelaskan ada 4. Ada 4 aktivitas kekuatan. Yang pertama, kekuatan otot perut. Kalian silahkan lakukan. Kalau otot perut, sit up. Oke. Kemudian Ibu minta kalian lakukan aktivitas kekuatan otot lengan. Kalian lakukan apa? Push up. Push up. Oke. Yang ketiga, kekuatan otot punggung. Back up. Oke. Yang keempat, kekuatan otot tungkai. Dengan aktivitas otot tungkai itu otot kaki ke bawah. Apa? Otot tungkai. Naik, turun. Tangga. Oke, naik turun tangga. Nah, Ibu tunggu 4 video itu minimal kalian cukup lakukan sebanyak 3 kali. Yang perlu kalian perhatikan ketika melakukan kegiatan kekuatan otot lengan. Posisi lengan lurus. Lurus sampai kalian ke bawah. Dorong lagi. Cukup lakukan sebanyak 3 kali. 3 kali, oke? Oke, Bu. Dari yang Ibu sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, videonya Ibu tunggu sampai sore ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cuma akan mengingatkan kembali jaga kesehatan kalian. Tetap lakukan olahraga, usahakan berjemur untuk mengambil manfaat dari vitamin D. Kalian kalau berjemurnya takut hitam, Bu, yang cewek mungkin Regita takut hitam tadi. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, pasti anak Ibu nih semuanya sehat-sehat ya. Berjemur, manfaatkan vitamin D-nya untuk kesehatan kalian. Jangan lupa minum suplemen juga. Kalian minum suplemen nggak di rumah? Vitamin C gitu ada yang minum? Jarang, Bu. Jarang. Kalau enggak paling enggak kalian sering makan buah, kan banyak buah nih. Musim mangga enggak di sana nih? Iya, Bu. Rujak aja lah, rujak mangga. Udah bisa tuh. Tiap hari, Bu. Oh, tiap hari. Nanti antarkan ke Ibu juga kalau ada yang lewat Kanjungan. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas atensinya hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Semoga selalu diberi kesehatan, keluarga di rumah diberikan kesehatan, umur yang panjang. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Siang, Bu.